Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dewi Jayati. Saya dari kelas SI 7G. Saya di sini mau menjelaskan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu merupakan sebuah kerangka atau konsep yang menggambarkan praktek terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi dan berfokus pada pengembangan dan pengukuran yang terus-menerus terhadap kualitas dari layanan IT yang diberikan baik terhadap bisnis atau pelanggan. Fokus dari ITIL sendiri ialah memberikan kontribusi dan keuntungan dalam menjalankan teknik-teknik dan proses-proses pada organisasi tersebut. Dalam perkembangan ITIL tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangannya teknologi information. Tujuan Information Technology Infrastructure Library adalah untuk menyediakan petunjuk praktek terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. Ini mencakup pilihan yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh organisasi berdasarkan kebutuhan bisnisnya, keadaan, dan kedewasaan dari penyediaan layanan tersebut. Dan selanjutnya ada kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library. Ada 5 bagian tersebut, yaitu adalah 1. Service strategi atau layanan strategi, yaitu yang bertugas untuk menjelaskan tujuan bisnis dan persyaratan pelanggan dengan cara menyelaraskan tujuan dari kedua aspek tersebut. Dan yang kedua, service design atau layanan desain, yang menguraikan praktek produksi, kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi IT perusahaan. Dan yang ketiga, service transition atau layanan transisi, yang memberikan nasihat kepada manajemen bila terjadi perubahan serta memadu administrator IT selama ada gangguan dan perubahan lingkungan kerja. Dan yang keempat, service operation atau layanan operasi, yaitu menawarkan opsi untuk mengelola layanan IT untuk keperluan setiap hari, bulanan, dan juga hingga tahunan. Dan yang kelima, continual service improvement atau peningkatan pelayanan terus-menerus. Kerangka kerja yang meliputi cara memperkenalkan perbaikan dan perbaharuan kebijakan dalam kerangka proses ITIL tersebut. Dan selanjutnya, keuntungan ITIL tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan IT. Yang kedua, memperbaiki ketersediaan layanan yang berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan keuntungan dan beradaptasi dan berpendapatan bisnis. Yang ketiga, perbaikan manajemen sumber daya dan kegunaan. Dan yang keempat, memperbaiki pembuatan keputusan dan mengoptimalkan resiko. Jadi kita harus mengoptimalkan resiko sebelum terjadinya dampak yang tidak kita inginkan di perusahaan itu tersebut. Perbaiki waktu terhadap pasar untuk produk baru dan layanan. Dan selanjutnya itu kelemahan menggunakan ITIL, yaitu buku-buku ITIL itu sulit terjangkau bagi pengguna non-komersil seperti kita yang hidupnya di kampung, di pedesaan. Itu ITIL bersifat holistik. Holistik itu keseluruhan atau menyeluruh yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola IT tersebut. Pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL
memerlukan pelatihan khusus dan biaya pelatihan atau sertifikasi IT IELTS terlalu tinggi. Jadi itu kita mau menggunakan IT IELTS tersebut atau Information Technology Inspector Delivery itu kita harus membutuhkan pelatihan khusus dan harus mendapatkan sertifikat. Itu harus membutuhkan biaya yang cukup tinggi ataupun cukup mahal. Jadi kalau kita sebagai kita yang hidupnya di kampung ini harus benar punya uang yang cukup untuk bisa menggunakan IT IELTS tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.